Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sela Dwi Yunianwati. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Kita akan hari ini ya membahas tentang franchise atau waralaba. Nah, pengertian dari franchise sendiri adalah perikatan kedua belah pihak yang menyatakan pihak pertama, franchisor, memberikan hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kepada pihak kedua atau franchisee dengan tujuan saling menguntungkan. Jadi, maksud dari franchise di sini adalah memberikan hak istimewa yang dimiliki oleh franchisor kepada pihak kedua atau franchisee. Hak istimewa yang isi dari hak istimewa itu yang pertama ada nama, merek, barang atau produk, dan yang keempat yaitu tata cara produk, tata cara menjalankan bisnisnya. Nah, ada tiga komponen pokok dalam sistem franchise. Yang pertama itu franchisor, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Franchisor yaitu pihak yang memiliki sistem atau cara bisnis. Franchisee yaitu pihak yang membeli sistem dari franchisor sehingga memiliki hak untuk menjalankan bisnisnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis atau pengelompokan pada franchise. Yang pertama itu berdasarkan jenis usahanya. Berdasarkan jenis usahanya, franchise itu dibagi menjadi 12. Apa saja? Ada automotif, ada education, ada beauty, entertainment, fashion, fast food, minimarket, tour, hotel, terus laundry and service. Nah, yang kedua, berdasarkan kriteria produk yang ditawarkan. Berdasarkan kriteria produk yang ditawarkan, itu ada tiga. Yang pertama itu berdasarkan barang yang ditawarkan itu produk, yang kedua barang yang ditawarkan itu jasa, dan yang ketiga barang yang ditawarkan itu gabungan, gabungan antara barang dan jasa. Nah, selanjutnya, menurut asalnya, franchise itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu asal dari luar negeri dan berasal dari dalam negeri. Selanjutnya, maksud dan tujuan dari franchise. Maksud dan tujuan franchise itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu keuntungan bagi pewaralaba. Pewaralaba ini yang dimaksud adalah seorang franchisor. Nah, jadi franchisor ini adalah pihak pertama. Keuntungan yang didapatkan adalah satu, dalam kemudahan pengembangan usahanya. Mengapa kok bisa kemudahan dalam pengembangan usahanya? Karena seorang franchisor tidak harus menjalankan atau tidak menyebarkan usahanya secara langsung, melainkan dibantu dengan pihak-pihak atau pihak kedua atau franchisee. Yang kedua, mendapatkan pendapatan tambahan dari penjualan hak waralaba. Mendapatkan pendapatan tambahan dari penjualan hak waralaba yang dimaksud di sini adalah seorang franchisor yang memiliki ide. Selain dia itu, jika ada franchise yang akan membeli, akan mendapatkan keuntungan karena franchise akan membayar kepada franchisor. Selain dia untung dari produknya dijual belikan dan menguntungkan produk dalam pembeliannya, nah dia akan mendapatkan fee atau mendapatkan royalti jika produknya itu, ide pemikirannya itu yang dimiliki oleh franchisor dibeli oleh franchisee. Nah, yang ketiga, membangun citra perusahaan dengan cepat. Mengapa? Kembali lagi dengan alasan yang pertama, membangun citra perusahaan yang dengan cepat, yaitu seorang franchisor kan tidak menyebarkan secara langsung. Produk mereka disebarkan oleh franchisee, sehingga citra perusahaan mereka diserahkan kepada franchisee dan selanjutnya franchisee akan secara tidak langsung mengembangkan usahanya dan otomatis pihak franchisor akan terkena imbasnya yang baik, yaitu citra perusahaannya menjadi lebih baik. Terus yang kedua, keuntungan bagi terwaralaba. Keuntungan bagi terwaralaba yang dimaksud ini adalah keuntungan bagi franchisee atau pihak keduanya. Yang pertama itu membuka usaha baru. Membuka usaha baru
tanpa adanya kesalahan. Mengapa bisa dikatakan membuka usaha baru tanpa adanya kesalahan? Karena pihak franchisee hanya melanjutkan atau menjalankan ide-ide bisnis yang dimiliki oleh franchisor. Nah, yang kedua, selalu mendapatkan barang atau jasa terbaru. Maksudnya di sini mendapatkan barang jasa terbaru, yaitu barang yang didapatkan franchisee, produk franchisee itu semuanya harus berasal dari franchisor. Jadi, pihak franchisor akan menyebarkan barang-barang yang akan dijual kembali oleh franchisee otomatis dengan barang yang lebih baru dan lebih fresh. Yang ketiga, mendapatkan konsumen baru di daerah sendiri. Selanjutnya, keuntungan bagi pelanggan. Yang pertama, kenyamanan dalam membeli. Karena kenapa kok nyaman dalam membeli? Karena biasanya franchise itu merupakan usaha-usaha yang sudah berjalan besar. Nah, otomatis karyawannya itu sudah terlatih untuk menjalankan atau melayani pelanggan. Nah, kualitas barang yang diterima sama mutunya. Karena kembali lagi, barang yang dijual arah franchise oleh pihak kedua, itu semua barang yang dikirim oleh pihak franchisor. Jadi kualitas di dalam semua franchise itu akan sama. Yang ketiga, mudah ditemui di lokasi-lokasi strategis. Mudah ditemui di lokasi-lokasi strategis, di sini maksudnya adalah franchise itu tidak mungkin dong franchise itu ada di tempat-tempat yang sepi. Biasanya sebelum pihak franchisor menyetujui bekerja sama dengan franchisee dengan pihak kedua, pihak franchisor itu akan mensurvei tempat, lahan, outlet yang akan digunakan, pesaing, dan lain-lain. Tentu saja untuk kembali lagi untuk membangun citra perusahaan dari pihak franchisor. Nah, untuk bab franchise, kita sampai sini dulu. Kita akan bertemu dengan pihak franchise selanjutnya, dengan bab franchise selanjutnya, yaitu membahas tentang, di pertemuan selanjutnya membahas tentang karakteristik franchise dan biaya-biaya franchise. Terima kasih, selamat belajar. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.